Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Isti di kelas kami. Terima kasih atas kehadiran undangan yang saya berikan. Pada kesempatan ini saya mempunyai beberapa masalah yang ingin saya sampaikan dan saya ingin mendapatkan solusi pendapat dari Bu Isti untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Begini Bu Isti, murid-murid saya ketika di kelas mereka bisa berbicara sopan dan tidak berkata kotor, semestinya mengikuti pelajaran dengan semestinya. Namun, ketika saat istirahat bersama teman-temannya, kadang-kadang mereka lepas kontrol, lepas emosi, suka marah-marah, sampai mengeluarkan kata-kata kotor, istilahnya misuh gitu ya dalam bahasa sehari-hari. Nah, itu masalah yang saya hadapi sekarang. Saya ingin bagaimana anak-anak ini sadar bahwa kata-kata itu tidak pantas diucapkan. Padahal saya juga seringkali sudah mengatakan pada anak-anak bahwa dalam bertingkah laku, berucap, kita harus yang baik-baik. Berucap yang kotor itu tidak perlu dilakukan. Nah, juga melanggar agama dan juga tidak pantas dilakukan oleh seorang murid pelajar atau seorang yang murid berpendidikan. Dan dalam agama pun dilarang dan kita juga akan berdosa kalau bicara kotor, mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, namun itu hanya sesaat, lain waktu pasti terdengar lagi, masih ada lagi murid-murid yang berucap kata-kata kotor itu. Nah, saya butuh pendapat Bu Isti untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, terima kasih Bu Yaro atas undangannya. Terima kasih saya bisa hadir di sekolahnya Bu Yaro. Dalam hal ini kita bisa berbicara bersama untuk mengatasi masalah yang dihadapi Bu Yaro saat di kelas. Kalau saya memperhatikan, saya mendengarkan apa cerita dari Bu Yaroh tadi, bahwa sebenarnya anak-anak itu ketika di kelas sopan, kemudian memiliki etika yang baik. Tapi pada saat istirahat biasanya anak-anak itu terkadang lepas kontrol dalam berucap. Begitu ya Bu Yaro ya? Iya, betul. Nggih. Bahkan sampai mengatakan kata-kata yang di situ sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan. Misalkan meso dan sebagainya. Padahal Bu Yaro juga sudah sering kali mengatakan bahwa perkataan tersebut tidak boleh diucapkan, apalagi diucapkan anak sekolah, seorang murid yang di situ kita juga selain dituntut untuk berprestasi, tetapi juga harus punya etika. Mereka juga harus mematuhi, kalau dia meso berkata-kata yang kurang baik, mereka juga melanggar agama, melanggar tata tertib, seperti itu. Baik, di sini kalau saya melihat apa yang diceritakan Bu Yaro tadi, berarti Bu Yaro ingin bagaimana anak-anak tersebut sadar bahwa itu yang dikatakan itu adalah sesuatu yang tidak sopan. Gitu ya Bu Yaro ya? Iya, iya betul Nggih. sekali. Begini, sekarang kita tetapkan tujuannya. Tujuan dari
Bu Yaro ingin merubah, ingin membuat anak-anak sadar bahwa perkataan itu tidak sopan itu kita tetapkan bersama. Tujuannya itu untuk apa kalau menurut Bu Yaro? Untuk memperbaiki sikap dan kelakuan anak-anak itu ya, supaya sikap anak-anak itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan tata krama. Jadi anak-anak tujuannya ini adalah anak-anak tidak sadar akan mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang buruk yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke, baik. Berarti tujuan kita untuk dari cerita dari kasus yang sudah diceritakan Bu Yaro tadi, kita tetapkan berarti tujuannya yaitu agar anak-anak didik kita, murid kita itu merasa sadar bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak sopan atau tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang murid, yang itu adalah melanggar aturan dan juga melanggar agama. Kemudian kalau saya boleh saya tanya lagi kepada Bu Yaro, di situ untuk saat istirahat tadi Bu Yaro mengatakan anak-anak itu sampai lost control ya. Itu kejadiannya itu situasi yang seperti apa, Bu? Apakah itu dilakukan setiap kali saat istirahat ataukah yang bagaimana? Iya, kejadian ini pasti selalu di luar jam pelajaran, di mana mereka saat bermain-main kan bersama interaksi dengan temannya. Nah, kadang ada temannya yang mungkin menyinggung perasaan atau mungkin terinjak dalam bermain atau mungkin makanannya tersenggol dan jatuh, itu langsung refleks. Mereka tuh refleks langsung marah sambil mengeluarkan kata-kata kotor, misu itu. Nah, itu kan saya ingin anak-anak ini meskipun dalam keadaan mungkin marah atau emosi itu tidak sampai mengeluarkan kata-kata kotor itu atau misu itu istilahnya. Oke. Berarti di sini situasinya ini pada saat anak-anak di luar kelas ya, Bu ya. Berarti pada saat pembelajaran tidak seperti itu. Kalau saya mendengarkan ceritanya dari Bu Yaro tadi. Berarti ini anak-anak pada saat di luar kelas, pada saat upacara, pada saat situasi di situ mereka bergabung dengan teman-temannya untuk ke kantin mungkin, terus kemudian pada saat bercanda atau sebagainya. Nah, mungkin di situ ada teman-temannya yang kurang, mungkin tidak sengaja menyenggol, akhirnya muncul kata-kata kotor itu tadi. Baik, sekarang kalau kita melihat dari kalau situasi yang tadi Bu Yaro ceritakan, kemudian bagaimana, apa rencananya, rencana aksi yang Bu Yaro lakukan agar anak-anak tersebut itu tidak sampai berkata kata-kata yang kotor, entah itu di luar ruangan ataukah pada saat istirahat atau pada saat bermain dengan teman-temannya. Kira-kira rencana aksi apa yang Bu Yaro ingin lakukan untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini? Jujur ya Bu, setiap hari kita kan tidak bisa memantau semua siswa kita pada saat jam istirahat, apalagi di luar kelas, karena mereka juga kegiatannya ada yang bermain di sana, ada yang pergi ke kantin, ada yang di halaman dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita juga tidak bisa memantau semua siswa. Jadi ini rencana ke
lakukan dan rencana aksi sudah saya lakukan ketika saya mendengar yang di dekat mungkin di dekat kantor atau di dekat ruangan saya itu terdengar mengeluarkan kotor itu saya memanggil anaknya tersebut, kemudian saya tanya itu baik atau enggak. Nah, kita menanyakan kalau tidak baik, jawabnya kalau tidak baik mengapa kok dilakukan. Nah, terus bagaimana kita harus apa ya? Hmm, seperti menghukum diri kita telah berbuat salah. Jadi saya meminta anak-anak itu untuk istighfar sebanyak 25 kali seperti itu, Bu Isti. Nah, untuk kedepannya ini saya juga sudah berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang lain agar selalu memberikan wejangan bahwa bicara kotor itu tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Nggih. Berarti untuk sebelum-sebelumnya kan Bu Yaro sudah melakukan suatu tindakan ya Bu ya, dengan kalau misalkan anak tersebut mengucapkan kata-kata kotor di sekitar kantor atau mungkin yang dekat dengan Bu Yaro berusaha untuk memanggil kemudian meminta anak tersebut melaksanakan konsekuensinya harus istighfar 25 kali. Nggih. Kemudian di situ tadi rencananya Bu Yaro berkolaborasi, Bu nggih. Iya. Iya, berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru untuk selalu mengingatkan anak-anak bahwa untuk pengucapan kata-kata kotor itu adalah sesuatu yang tidak baik. Baik. Kemudian di sini selanjutnya dari komitmen yang sudah Bu Yaro kemukakan tadi, di sini untuk memastikan keberhasilannya apa yang harus Bu Yaro lakukan? Untuk memastikan keberhasilan. Nggih, komitmen dari Bu Yaro tadi kan sudah rencananya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Kemudian dari komitmen tersebut bagaimana Bu Yaro untuk tanggung jawabnya terhadap rencana aksi yang sudah dibuat tadi? Memastikan keberhasilannya. Ya, kita juga akan memantau mungkin ya, memantau anak-anak, memastikan bahwa anak-anak itu tidak berucap kotor dan mungkin tingkat keberhasilannya itu tidak terdengar lagi anak-anak yang meso. Gitu. Baik. Di sini tadi dapat saya simpulkan bahwa kasus yang diceritakan Bu Yaro tadi itu di sini sudah menemukan dari apa yang sudah diceritakan Bu Yaro, kemudian situasi yang seperti apa, kemudian rencana aksi yang dibuat, kemudian komitmen dan tanggung jawab Bu Yaro di sini adalah untuk selalu memantau anak-anak agar tidak mengucapkan kata-kata yang kurang baik tersebut. Di sini untuk dari saya, kalau misalkan anak-anak itu masukan saja dari saya, jika anak-anak tersebut sudah memiliki kebiasaan seperti itu, memang kita sepatutnya untuk selalu tidak Bu ya, tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan bagaimana anak tersebut agar paling tidak itu tidak mengucapkan kata-kata itu lagi, seperti itu. Kalau di kelas bisa dikendalikan, tapi
ketika situasinya itu di luar kelas dan itu lost control, dia seakan-akan untuk kata-kata miso itu sudah menjadi istilahnya kalau orang Jawa bilang itu segojangan, istilahnya Jangan, seperti itu. iya, Nggih. sudah Jadi memang kita itu bahasa terkadang sehari-hari. nggih, Bu. Kita itu sering kali mendengar bahwa anak-anak itu kata-kata miso itu sudah dianggap biasa. Padahal seringkali kalau saya di kelas itu bertanya, "Sakjane kamu itu tahu apa enggak maksudnya miso itu apa?" Nilai ulangan dapat jelek miso, nilai ulangan dapat baik miso, ketemu koncone miso. Saya sampai seperti itu. Jadi memang kita itu harus apa ya Bu ya, sering-sering mengingatkan bahwa kata-kata tersebut itu kurang pantas, kata-kata tersebut kurang baik dan tidak patut untuk diucapkan. Aku Maka nggak itu ya. kalau menurut saya kita memang harus sering-sering mengingatkan berkolaborasi pada teman guru yang lain untuk selalu sama dengan apa yang kita lakukan, mengingatkan untuk tidak bosan-bosannya. Iya, saya juga pernah ini pada waktu pertemuan dengan wali murid itu saya juga mengutarakan dan berusaha berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi, meminta dukungan orang tua untuk di rumah agar juga memantau anak-anaknya, perilaku anak-anaknya, terutama ucapan-ucapan kotor yang sering kali terucap pada anak-anak dalam kondisi ataupun itu ya emosi ya, mesti kok seperti itu loh. Apakah memang sudah kebiasaannya sehari-hari di rumah atau bagaimana? Saya itu sampai heran. Saya sering sekali saat main itu nggak tahu apa langsung keluar los gitu aja, dikit-dikit los keluar gitu. Ya Allah, saya juga sampai heran, ini kok anak-anak ini loh kok seperti sudah bahasa sehari-hari sudah melekat ya. Sudah melekat, gampang sekali keluarnya itu. Saya sampai heran, apa di rumah ini setiap hari seperti ini? Nggih Bu, memang kita harus selalu apa ya, tidak bosan-bosannya itu tadi mengingatkan anak-anak bahwa kata-kata tersebut itu kurang pantas untuk diucapkan. Terus lagi kita juga apa ya Bu ya, memang dari lingkungan rumah, lingkungan sekitar anak tersebut bergaul itu sudah sangat-sangat berpengaruh. Itu saja yang menurut saya bisa saya sharingkan pada Bu Yaro tentang pengalaman yang sudah Bu Yaro berikan tadi. Mungkin Bu Yaro ada yang kurang jelas atau bagaimana, monggo. Iya Bu Isti, terima kasih atas bantuannya dalam saya sharing untuk menyelesaikan masalah saya saat ini. Dan saya juga terima kasih atas saran-saran dari Bu Isti. Jangan bosan untuk selalu mendengar keluh kesah saya. Nggih, sama-sama Bu Yaro, kita sama-sama belajar, sama-sama memiliki anak didik yang istilahnya di usia-usia yang akan menuju ke masa remaja. Jadi itu perlu kita pendampingan untuk anak-anak kita. Semoga kita bisa menjadikan mereka lebih baik lagi. Iya. Ya, terima kasih Bu Isti. Nggih, sami-sami Bu Yaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam, Bu Yaro. Ya, saya ini minta waktu sebentar Bu Isti. Saya minta bantuannya eh, pada Bu Isti untuk membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi terhadap Nggih, murid-murid saya Bu Isti. Mohon bantuannya. iya. Kalau saya lihat Bu Yaro sepertinya masalahnya ini masalah apa Bu Yaro? Kok kelihatannya Bu Yaro agak gimana gitu? Iya ini Bu Isti, saya ini lagi gimana ya, ya sedih ya, apa ya, ya galau ya cemas. Ini murid-murid saya Bu Isti Nggih, saat pelajaran di dalam kelas mereka sikap mereka baik. Namun ketika eh, saat istirahat bermain-main dengan teman-temannya itu saya masih mendengar mereka banyak yang berbicara kotor yang tidak pantas diucapkan sebagai anak atau sebagai pelajar gitu. Eh, apalagi kalau saat mungkin, sedang emosi itu kadang-kadang secara apa ya, secara refleks itu keluar saja kata-kata kotor terhadap, temannya atau biasa yang kita sebut misuh itu. Saya jadi sedih ini Bu Isti. nggih. Dari ceritanya Bu Yaro tadi bahwa anak-anak ini sering berkata-kata kotor gitu ya Bu Yaro ya? Iya Bu Isti. Nggih. Kalau boleh saya tahu, apakah anak-anak ini, termasuk anak yang itu-itu saja atau sudah banyak, istilahnya sebagian besar Bu anak-anak yang berkata-kata kotor seperti itu? Iya, kalau saya lihat ya anaknya hampir sama itu saja. Memang sih tidak semuanya, tapi terutama anak yang laki-laki ini Bu Isti. Anak laki-laki ya 30% atau 40%-an itu kadang-kadang saya melihat anak-anak ya itu saja yang apa melakukan atau mengucapkan kata-kata kotor itu. Iya, Jadi berarti di sini, hanya maksudnya tidak semua anak ya, Bu, ya? iya, Tetapi tidak semua anak. nggih, Hanya di sini kalau saya mendengarkan ceritanya Bu Yaro itu, anak laki-laki sekitar 30%-an gitu ya, Bu, ya? Nggih. Kalau boleh saya tahu ini kelas berapa, Bu Yaro? ini kelas 4 5 yang sering itu kelas 4 5 6 bahkan anak yang kelas tinggi ini Bu Isti 4 5 6 yang Iya, sering iya. Kalau, mendengar itu. eee iya. Kalau itu Bu, kalau anak-anak yang kelas bawah itu apakah dengan sering kali mendengar kakak-kakaknya yang sudah besar itu mengucapkan kata kotor, apakah mereka tidak meniru? Karena dia kan mendengar, juga melihat, apakah mereka tidak meniru Bu ya? Ya itulah yang saya khawatirkan juga Bu Isti. Untuk anak-anak yang kelas rendah itu sepertinya hampir tidak ada yang berbicara kotor. Ya mungkin ada satu dua, tapi tidak sebanyak di kelas tinggi, yang kelas 4 5 6. Itulah yang saya khawatirkan eh, akan memberi dampak buruk bagi adik-adik kelasnya nanti dan juga pada teman-temannya yang lain. Nggih. Kalau saya mendengar cerita secara
lengkap dari Bu Yaro tadi bahwa di sini masalah yang paling utama adalah seringnya anak-anak mengucapkan kata-kata kotor. Di sini biasanya yang dilakukan anak-anak kelas besar, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, Iya, di sini biasanya mereka melakukannya, mengucapkannya itu pada saat di luar kelas. benar Pada Bu. saat Iya, pada saat di dalam kelas mereka kelihatan baik-baik saja, iya sopan betul. begitu Bu Yaro. Iya betul. Iya, kalau menurut cerita Bu Yaro dari yang diungkapkan tadi, saya menyimpulkan bahwa anak-anak ini yang melakukan itu adalah anak-anak kelas besar yang melakukannya ketika tidak ada di kelas. Kemudian Bu Yaro, eh, kira-kira penyebabnya apakah hanya pada saat di luar kelas saja? Apakah mungkin tidak ada faktor lain, misalnya dari keluarga atau yang lain, ngoten ndak ada Bu Yaro? Eh, kalau saya lihat mereka itu mengeluarkan kata kotor karena emosi, karena saat sedang marah, hatinya mungkin apa ya, suasana hatinya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Seperti mungkin kakinya tidak sengaja terinjak temannya, atau mungkin makanannya yang dibawa itu tersenggol temannya dan jatuh, itu kan hal yang tidak sengaja, ketidaksengajaan, namun bagi mereka itu merupakan hal yang tidak diinginkannya, menjadikan meningkatnya emosi, terus langsung berbicara kotor, seperti itu. Atau mungkin ada temannya yang mengolok atau mengejek, itu langsung saja eh, mengeluarkan kata-kata kotor, itu penyebabnya kayaknya itu. Iya, Dan di lingkungan sekolah kami terutama Bapak Ibu guru itu ya nggak mungkin kan mengajari kata-kata kotor, dan juga kita juga membiasakan berbicara yang sopan. Mungkin anak-anak yang mengucapkan itu mungkin sudah terpengaruh dengan apa ya, kebiasaannya di lingkungan rumahnya, mungkin seperti itu. iya. Berarti pengaruhnya itu karena faktor ketidaksengajaan, mungkin temannya ada yang menyenggol dia, ada juga yang mungkin keinjak, atau mungkin makanannya tumpah mengenai dirinya padahal temannya tidak sengaja. Begitu Bu Yaro ya Iya. penyebabnya. Nggih. Kalau dari faktor lingkungan, lingkungan keluarga ini atau mungkin lingkungan di rumah, apakah ndak itu Bu, ndak menjadi pengaruh juga untuk mereka mengucapkan kata-kata kotor tersebut? Iya, mungkin itu kemungkinan besar pengaruh pengaruh kebiasaan di rumah, lingkungan di rumahnya itu mungkin yang membuat mereka eh, refleks terbiasa dengan mengucapkan kata kotor itu. Baik, berarti selain karena dia emosinya yang tidak terkontrol, kemudian sampai istilahnya anak-anak sekarang itu katanya keceplosan. Iya, Misal itu katanya keceplosan. Berarti itu kan karena dia itu sudah biasa untuk mengucapkan hal itu, ngaten lho Bu ya. Misalkan saja eh, keinjak temannya gitu atau keserodok temannya itu langsung meso.
Gitu. Jadi Iya, kalau iya. kalau dipanggil, "Kenapa kamu mengucapkan kata-kata tersebut?" "Keceplosan," katanya, seperti itu. Jadi, yang pertama karena faktor emosi, yang kedua karena faktor lingkungan keluarga dan lingkungan di sekitar rumahnya juga ya, Bu, ya, yang Iya, iya. berpengaruh terhadap kebiasaan anak untuk mengucapkan kata-kata yang kurang baik tersebut. Kemudian Bu Yaro, eee, selama ini yang Bu Yaro sudah lakukan pada anak-anak yang memiliki kebiasaan tersebut apa? Dan rencana yang akan datang, yang akan panjenengan lakukan untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini itu apa? Apakah panjenengan punya rencana atau sesuatu yang, ba akan jenengan lakukan? Selama ini yang sudah saya lakukan, saya juga sering mengatakan kepada anak-anak bahwa ucapan kotor, ucapan meso itu tidak pantas dan tidak baik. Itu tidak sesuai dengan aturan. Itu sudah sering saya sampaikan pada anak-anak. Saya juga sudah berpesan kepada Bapak Ibu guru yang lain, berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk selalu mengingatkan anak-anak agar tidak eh, berbicara kotor meskipun dalam keadaan emosi. Seperti itu, Bu Isti. Baik, kemudian rencana untuk yang akan datang, apakah panjenengan punya cara yang lain, punya rencana yang lainnya? Eh, Sepertinya kalau misalnya dengan melihat mereka atau mendengar mereka berbicara kotor, saya akan itu meminta mereka untuk beristighfar mungkin ya. Dengan begitu apa mungkin anak-anak akan itu ya berkurang ya kegiatan ucapan-ucapan kotor itu. Dan atau mungkin saya akan menceritakan atau menerangkan lagi pada anak-anak bahwa eh, ucapan kita itu merupakan doa. Jadi saya akan mungkin menjelaskan pada anak-anak bahwa apapun yang kita ucapkan termasuk doa. Dan kita jika mungkin kita terucap baik maka adalah merupakan doa yang baik untuk dirinya sendiri. Dan jika berkata kotor itu juga doa. Berbicara yang buruk itu juga merupakan doa yang buruk untuk dirinya sendiri. Mungkin itu ya yang agar bisa menyadarkan anak-anak. Mungkin seperti itu ya Bu Isti. Nggih, baik. Rencana yang akan datang, yang akan dilakukan Bu Yaro berarti, ketika Bu Yaro mendengar anak-anak berkata-kata kotor, Bu Yaro akan memanggil dan meminta anak tersebut untuk mengucapkan istighfar, seperti Iya. itu. Dan selalu tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa itu kurang baik, seperti itu. Kemudian Bu Yaro, dari rencana yang sudah panjenengan buat tadi, komitmen apa, komitmen serta, yang akan Bu Yaro terapkan untuk, tanggung jawab Bu Yaro sebagai seorang guru pada anak-anak yang memiliki kebiasaan kurang baik tersebut? Iya, mulai besok mungkin saya akan lebih sering menyampaikan pada anak-anak, tidak hanya saat mendengar anak-anak berbicara kotor, mungkin saya akan setiap hari, setiap saat menyampaikan pada anak-anak untuk selalu berbicara yang sopan, berkata-kata baik, dan menjelaskan bahwa apa yang kita ucapkan merupakan doa, dan ucapan yang baik adalah doa yang baik untuk kita, dan doa atau ucapan yang buruk merupakan doa buruk bagi diri kita sendiri yang mengucapkan. Dan jika saya mendengar ada anak yang
berbicara kotor, maka saya akan meminta anak tersebut untuk beristighfar misalnya 25 kali agar tidak mengulanginya lagi, dan mungkin saya akan mengkomunikasikan hal ini kepada Bapak Ibu guru yang lain agar melakukan hal yang sama terhadap anak-anak didik, dan juga berkomunikasi dengan orang tua agar turut serta membantu ya Bu ya, agar Iya, turut serta mendukung apa yang saya rencanakan ini ke depannya. Gitu ya Bu Isti ya. nggih. Baik. Dari yang sudah disampaikan Bu Yaro tadi, sebenarnya Bu Yaro ini sudah bisa mengetahui cara apa yang akan diterapkan kepada anak-anak. Cuman Iya. kalau kita sharing seperti ini kan jadi rasanya bagaimana Bu Yaro? Nah, sekarang saya merasa lega Bu Isti ya. Pikiran saya bisa terbuka sekarang untuk Oke, menyelesaikan masalah ini. Terima kasih oke. Bu Isti ya. Saya sekarang menjadi lega, perasaan saya bisa menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa berkurang dan anak-anak tidak mengucapkan kata-kata kotor lagi. Nggih. Eee di sini kalau saya bisa menyimpulkan tadi apa yang akan dilakukan oleh Bu Yaro tentang, komitmen dan tanggung jawab pada anak-anak yang sering kali berkata kotor, yang pertama yaitu Bu Yaro akan, senantiasa mengingatkan dan senantiasa, berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, kemudian berkolaborasi bekerja sama dengan orang tua, agar pengawasan tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi dilakukan di rumah juga. Anak ini agar, untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya, iya, iya Bu Seperti Isti. itu Bu Yaro. Iya, terima kasih Bu Isti atas waktunya untuk membantu saya. Ya, Yes, sama-sama Bu Yaro, kita bisa ya, sharing. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.